Ya, misalnya gara-gara saling tatap, seorang pedagang di Bandar Lampung tewas ditikam tetangganya sendiri. Selain informasi itu, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Berikut kami hadirkan untuk Anda dalam catatan kriminal berita satu sore. Aksi nekat seorang pria menikam tetangganya sendiri terjadi di Lampung Tengah pada awal Januari lalu. Seorang pedagang ikan di Pasar Bandar Jaya, Lampung Tengah, tewas ditikam oleh tetangganya sendiri pada Selasa 2 Januari lalu. Identitas korban diketahui bernama Rizon, berusia 47 tahun. Rizon meninggal usai menerima 2 luka tusukan di punggungnya. Insiden ini bermula saat Rizon dalam perjalanan pulang usai berjualan ikan di pasar dengan menggunakan sepeda motor. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan pelaku berinisial F yang merupakan tetangganya sendiri. Keduanya lalu saling bertatapan dan adu mulut. Cekcok di antara keduanya pun berujung pada perkelahian. Di saat itu, pelaku F kemudian mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan menikam korban. Usai melancarkan aksinya, F langsung melarikan diri. Motif daripada kejadian ini ada ketersinggungan ataupun kesalahpahaman. Ya. Jadi korban dengan pelaku bertemu berpapasan di Simpang 3 Jalan Bintara. Ya. Mereka pelototan mata di situ, mereka turun, ya, ada ketersinggungan sehingga terjadilah penusukan. Warga yang melihat korban tergeletak di tengah jalan langsung membawanya ke rumah sakit. Namun setibanya di rumah sakit, nyawa korban tak terselamatkan. Dari hasil pemeriksaan, tindakan pelaku murni karena saling tatap di jalan. Pelaku mengaku tidak ada dendam sebelumnya dengan korban. Bertetangga, cuman kemungkinan mereka tidak berhubungan baik. Sehingga ada satu momen ketika mereka saling bertemu, saling pandang, momen itu sehingga terjadi percekcokan dan terjadi penikaman. Ya, sebenarnya sudah dilerai sama warga dan anaknya. Ya, cuman kemungkinan karena anaknya juga menyerang daripada tersangka, sehingga tersangka mungkin gelap mata mencabut pisau yang memang sudah ada di pinggangnya. Karena tersangka pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang pencari barang-barang bekas, Mbak. Barang-barang bekas, rongsokan, sehingga dia selalu membawa senjata tajam untuk memotong ataupun membelah-belah barang yang dia dapat. Nah, ini yang masih kami dalami. Kalau dendam sebelumnya ini belum tergambar. Cuman memang mereka bertetangga. Dugaan, hanya dugaan kita akibat daripada kurangnya mereka silaturahmi, mungkin seperti itu. Usai ditangkap, pelaku F langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polsek Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Tersangka juga dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Perbuatan durhaka dilakukan seorang anak di Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang anak perempuan nekat membakar rumah ibunya sendiri lantaran kesal tak diberi uang untuk membeli narkoba. Masuk di penjara dulu kau ya, biar sadar kau ya. Nyesel kau. Dusun 25 Desa Sampali. Peristiwa ini terjadi di Jalan Dewi Kora, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Kobaran api pertama kali diketahui oleh warga sekitar yang melihat api membesar di rumah milik wanita berusia 63 tahun bernama Rita. Warga kemudian mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Namun apa daya, api tetap membumbung tinggi. Jago merah baru bisa dipadamkan setelah 1 unit mobil damkar dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang datang ke lokasi. Anak kandung korban yang bernama Safitri langsung ditangkap warga sebelum diserahkan ke pihak berwajib. Kepala Dusun Desa Sampali, Zulfan, menuturkan sebelum kebakaran terjadi, anak kandung korban sempat meminta uang kepada ibunya, namun tak diberi. Dan saat ibu pergi untuk bekerja, tak berselang lama rumah tersebut kebakaran. Laporan bahwasanya ada seorang wanita yang membakar rumah mamanya sendiri di Dusun 25 Desa Sampali, tepatnya Jalan Dewi Kora. Langsung kami berkomunikasi sama pihak damkar yang ada di Desa Sampali untuk segera meluncur ke lokasi tempat informasi yang ada rumah yang dibakar. Alhamdulillah api sudah bisa dipadamkan oleh pihak damkar. Dan pelaku kami amankan. Masih yang kita interogasi sementara oleh pihak terduga bahwasanya beliau kesel karena selama ini beliau disantunin sama mamanya untuk uang untuk keperluannya sehari-hari. Uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba. Usai peristiwa tersebut, Mapolsek Percut Setuan langsung melakukan pemeriksaan dan olah TKP. Di tempatnya di Pasar 6, kami dari pemerintah desa. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi yang ada saat kebakaran terjadi. Sementara orang tua pelaku Rita dan kakak pelaku sudah merelakan pelaku Safitri untuk ditahan dan dipenjara. Nasib naas juga dialami seorang ibu di Jakarta pada pertengahan Desember 2023 lalu. Saanah, seorang ibu berusia 68 tahun, tewas terpanggang di rumahnya di kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat karena dibakar oleh menantunya sendiri. Usut punya usut, ternyata motif menantu bakar rumah ibu mertua ini lantaran tak terima dirinya digugat cerai oleh istrinya. Cekcok pasangan suami istri ini berawal ketika istrinya kerap mendapat kekerasan dari suaminya sendiri. Karena tak tahan, ia pun minta berpisah. Kasus ini sebenarnya sudah 3 kali dimediasi oleh ketua RW, namun tak kunjung membuahkan hasil. Suaminya pun nekat membakar rumah mertuanya sendiri. Korban yang sedang dalam kondisi sakit tewas karena tak dapat menyelamatkan diri saat api melalap rumah. Pelaku dan istrinya mengalami luka bakar dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng.
maupun pengurus RW sudah 3 kali mengadakan musyawarah tentang keluarga tersebut. Kebetulan yang meninggal ini adalah mertua dari si menantu laki-laki dan yang istrinya. Kebetulan yang kebakarnya juga dalam kondisi keadaan sakit. Polsek Kalideres langsung menetapkan pelaku sebagai tersangka. Namun kasus ini dihentikan karena tersangka pelaku pembakaran rumah mertuanya sendiri meninggal dunia akibat mengalami 80% luka bakar.